Halo teman-teman, Halo. hari ini kita kumpul untuk mengerjakan tugas IPS. Yuk kita simak video tentang pertempuran 10 November. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPS kelas 6B dengan anggota yaitu saya sendiri, Rafa Alfardis Kula Purnamo. Nama saya Ismail Fahmi Askari. Nama saya Muhammad Belir Kataya. Nama saya Ahmad Safwan. Sebelum memulai diskusi, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'altahu hazna idza syi'ta sahla. Amin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pertempuran 10 November 1945 yang berisikan 1. Tokoh perjuangan dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945. 2. Cerita perjuangan tokoh pada peristiwa pertempuran 10 November 1945. 3. Sikap tokoh pahlawan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang dapat diteladani. 4. Makna dari peristiwa pertempuran 10 November 1945. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil diskusi yang pertama, yaitu 1. Tokoh dalam pertempuran 10 November 1945, yaitu Indonesia. 1. Bung Tomo. 2. Gubernur Suryo. 3. Maijen Sungkono. 4. Mustopo. Inggris. 1. Brigjen Malabi. 2. Maijen Masek. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Ismail. 2. Cerita perjuangan tokoh pada peristiwa 10 November 1945 antara lain 1. Bung Tomo. Dikenal sebagai Bung Tomo, tokoh pejuang dalam pertempuran Surabaya ini bernama Asti Sutomo. Berprofesi sebagai jurnalis, ia dikenal karena orasinya yang luar biasa dan dapat membakar semangat para pejuang lainnya dalam mewujudkan kemerdekaan. Salah satu perkataan Bung Tomo yang paling terkenal adalah merdeka atau mati. 2. Gubernur Suryo. Gubernur Suryo adalah gubernur Jawa Timur pertama yang diangkat saat pertempuran Surabaya terjadi. Gubernur Suryo berperan besar dalam melakukan perjanjian gencatan senjata dengan brigadir asal Inggris A.W.S. Malabi. Gubernur Suryo terkenal dengan salah satu pidatonya yang menyatakan bahwa arek-arek Surabaya tidak akan pernah menyerah pada ultimatum Inggris dan akan melawan hingga tetes darah penghabisan. 3. Maijen Sungkono. Maijen Sungkono memegang peran penting saat pertempuran Surabaya terjadi, yakni sebagai Panglima Angkatan Perang Surabaya. Ia bertugas sebagai pemimpin yang bertempur sekaligus menyemangati para pejuang untuk terus melawan penjajah. Bersama para pejuang lainnya, Maijen Sungkono berhasil membuat tentara Inggris kewalahan. 4. Mustopo. Berprofesi sebagai dokter gigi, Mustopo juga berperan penting saat pertempuran Surabaya.
sempat menjadi komandan batalion tentara pembela tanah air atau PETA, Mustafa membentuk Badan Keamanan Rakyat di Jawa Timur dan menjadi salah satu tokoh yang menentang keras pendaratan Inggris ke Surabaya. Mustafa juga berperan sebagai tokoh yang berunding dengan Brigadir Jenderal Malabi agar pasukan Inggris tetap berada di pelabuhan. Selanjutnya teman saya Gali akan melanjutkan. Sikap tokoh pahlawan pada peristiwa 10 November 1945 yang dapat diteladani antara lain: 1. Sikap patriotisme, 2. Sikap pantang menyerah, 3. Sikap rela berkorban, 4. Sikap nasionalisme. Selanjutnya teman saya bernama Ahmad Safwan akan melanjutkan. Makna dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 yaitu pertempuran 10 November 1945 tidak hanya menunjukkan sejarah negara, melainkan juga mengajarkan keteladanan kepada anak-anak Indonesia seperti 1. Kejujuran, 2. Kegigihan, 3. Pantang menyerah, 4. Melakukan kewajiban dan hak. Untuk bisa mengenalkan makna dari pahlawan kepada mereka dari kehidupan sehari-hari, seperti mempertahankan kemerdekaan dengan belajar tekun, meraih prestasi di bidang yang diminati, menolong teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, serta tolong kepada orang lain. Selanjutnya teman saya Rafa akan melanjutkan. Sekian, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.